Haji Roso ini ya dikampanyekan lah supaya agama kehidupan ini akan semakin besar dan agama kematian tidak mungkin hilang ya. Itu kayak bayang-bayang ya. Bayangan itu kan selalu ada ya. Di mana ada cahaya ada bayangan. Di mana ada agama kehidupan pasti ada agama kematian. Cuma porsinya dibuat 0,00001% gitu. Ada tapi tidak signifikan gitu. Oke. Karena emang nggak mungkin hilang. Iya. Karena eksistensi di level paling dasar memang dualistik sifatnya. Kalau sudah naik ke atas tidak ada. Tidak ada agama kematian, tidak ada agama kehidupan. Yang ada adalah kemeruangan. Nah, kata baru lagi. Tapi mantra Om itu kan mantra yang apa ya? Mantra yang sangat sakral gitu ya. Mas Reza yang bikin Om tuh jadi nggak sakral gitu. Karena ketika bilang Om, inget gue tante gitu. Jadi Om aku senang gitu ya. Om senang. Kacau. Sakral dan tidak sakral itu juga dualisme. Ya benar. Segala hal di dunia ini sakral dan segala hal di dunia ini tidak sakral. Aku ingat ajarannya Sadhguru itu juga bagus tuh. Ini mungkin bisa latihan juga ya teman-teman ya. Latihan praktis ya. Jangan membenci siapapun dan jangan menghormati siapapun. Nah itu tuh. Jangan meninggikan siapapun dan jangan merendahkan siapapun. Jangan mensakralkan apapun, jangan menistakan apapun. Apa dong bahasa netral dong berarti? Kehidupan, ketidaktahuan tadi ya. Kalau bisa mempraktikkan itu sebenarnya kalau Sadhguru nyebutnya itu yoga. Yoga itu. Yoga itu bukan yang begini-begini ya, pakai legging. Yoga itu sebuah sikap batin di mana kita menjadi satu dengan eksistensi, dengan kenyataan. Jadi, iya itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrem lain ya. Entah kamu melihat segalanya sebagai sakral, jadi menghormati semuanya. Mulai dari kecoa, kalajengking, tikus kamu hormati, sampai Mas Hendra hormati, guru-guru dihormati. Jadi semua adalah guru. Jadi semuanya adalah suci, atau sebaliknya. Semuanya adalah omong kosong. Everything is bullshit. Jadi dua-duanya akan membawa pada pembebasan. Ini keren, memang keren banget ini. Benar-benar non-dual. Jadi entah kamu melihat segalanya sebagai suci atau sebaliknya, melihat segalanya sebagai nista. Jadi kamu menjadi bebas. Bahkan melihat kecantikan, kegantengan, kekayaan itu sebagai sebuah kenistaan gitu. Tapi harus konsisten ya, jangan separuh-separuh. Nah kalau separuh-separuh ini yang bikin pusing. Ini sakral, ini tidak. Ini suci, ini nista. Nah itu yang bikin kita berantem. Bikin kita dualistik, menderita, konflik, cemas, takut, ambisi, rakus, macam-macam lah. Iya. Nah, kalau orang itu terkadang makin banyak pengetahuan, Mas Reza, apalagi pengetahuan yang dipelajari yang sifatnya hanya kulit dangkal gitu ya. Pengetahuan dualistik. Ada orang makan gitu, Mas Reza, di bulan puasa gitu ya. Diseret-seret Mas Reza. Atas nama Allah. Waduh. Atas nama Tuhan gitu ya. Makanya kasihan aku Tuhan bangga ya. tuh, kasihan Tuhan. Aku bangga sama KDM deh. Wih. Iya kan? Aku juga. Dan itu bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi ya, iya, Gubernur Jawa Barat. Isu politik agama tuh bisa diruntuhkan ternyata. Iya. KDM memang fenomena sih. Maksudnya aku juga memperhatikan udah agak lama ya. Dari dia anggota DPR, dari Bupati Purwakarta. Temanku kan jadi pastor di Purwakarta zaman KDM Bupati. Dia melihat kok Purwakarta tuh berubah sekali gitu loh. Coba teman-teman kalau di Jawa Barat main ke Purwakarta, itu kota unik. Lebih mirip Bali ya. Indah. Betul. Banyak patung, bersih, tertata. Truk-truk juga banyak sih industri, tapi yang namanya juga, ini kan ada kawasan industri ya. Tapi sebagai kota itu kota yang menarik. Aku main ke tengah kota, kok nyaman ya. Aku berhenti gitu loh, naik motor berhenti. Aku lihat-lihat. Bagus ya kota ini ya. Nyaman gitu loh. Dibanding kota-kota Jawa Barat lainnya, termasuk Bandung ya. Iya. Nah, cuma memang kita ini ada trauma Mulyono ya. Trauma Pak Jokowi gitu ya. Walaupun tadi Mas Hendra bilang beda lah KDM levelnya sama Jokowi. Cuma kita tetap harus hati-hati ya. Dengan politikus-politikus yang merakyat dan populer semacam ini. Tetap harus kritis, jangan
tertipu lagi gitu ya. Jangan tertipu lagi. Jangan di sini banyak pendukung Jokowi, nggak apa-apa lah. Tapi menarik ya, aku waktu baca tulisannya Mas Reza itu Masih sempet ya Mas Hendra ya baca-baca Rumah Filsafatnya. sempet lah. Jadi baca itu kalau pas mau ketemu Mas Reza. Oh. Dikebut ya di pesawat ya mau ketemu Mas Reza, baca biar gua ada bahan pertanyaan. Bener, makanya Nggak apa-apa lah. aku Cerdik gitu ya. melihat orang-orang kayak Mas Reza itu tuh punya jiwa pendobrak gitu ya, berani gitu, tapi juga pinter untuk menghindari somasi gitu ya. Rocky itu, tapi kalau Rocky sering kena somasi ya. Iya. Bahkan Bang dia Rocky. seneng ya mungkin ya. Iya. Bang Rocky Gerung ya, Iya. itu Rocky siapa lagi? Iya, Rocky iya. tukang somai kan beda lagi. Kenapa sih Mas kok bener-bener kayak apa? Kayak nggak terima banget gitu dengan penindasan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita gitu. Artinya memang Mas Reza tuh ya jelek gitu. Pokoknya apa adanya gitu. Itu gimana? Iya. Apa yang membuat itu? Itu kayaknya salah satu efek samping dari jalan pembebasan tadi ya. Oh iya. Jadi bukan cuma saya, kayak para penekun jalan pembebasan tuh memang kayak ada dorongan alami untuk mendobrak. Apapun bidangnya macam-macam ya. Oke, Kebetulan oke. bidang saya filsafat dan politik. Dan masuk filsafat Asia juga. Mungkin ada teman-teman lain di bidang lain mendobrak juga. Jadi setelah kita mencecap kebebasan ya, mencecap kekosongan yang sadar dan tak terbatas sebelum pikiran muncul tadi, itu ada semacam kepekaan terhadap ketidakadilan. Dulunya udah ada, cuma dulu tuh masih ya setengah-setengah lah gitu. Tapi setelah latihan, kepekaan semakin tinggi. Kalau boleh jujur, sebenarnya tidak ada dampaknya buat aku pribadi ya. Aku mau siapa yang memerintah ya, aku akan gini-gini aja ya. Ya hidup tetap ya, nyiram tanaman, walaupun sekarang nggak perlu disiram karena hujan terus ya. Tetap meditasi, baca buku, kadang-kadang main game. Ya hidupku tuh nggak berubah. Cuma aku melihat sekitarku itu loh. Kayak ada panggilan untuk berteriak. Ya aku bisanya nulis. Nah, tapi nulis itu kadang-kadang aku pingin bikin tulisan yang abadi gitu loh. Jadi bisa diterapkan untuk semua zaman. Makanya aku menghindari nyebut nama. Kalau nyebut nama nanti, ya itu kan si dia. Nggak kaitan dengan itu. Makanya tulisan-tulisanku yang ngeritik Jokowi dulu, masih bisa dibaca sekarang. Dan kok masih sama gitu, nggak berubah. Makanya presiden rasa menteri. Jadi, aku sengaja tidak nyebut nama. Pun kalau melakukan kritik agama, tidak nyebut agama karena ya supaya bisa dipakai terus gitu loh. Agama kematian. Agama kematian. Agama kematian tuh agama apa sih? Itu agama yang menghancurkan indahnya kehidupan ya, warna-warni kehidupan tuh dihancurkan demi hidup sesudah mati. Jadi sebenarnya juga nggak tahu itu apa gitu ya. Dikorbankan seni, budaya, filsafat, kecantikan, kegantengan, semua dikorbankan demi kematiannya. Makanya aku nyebutnya agama kematian. Apakah agama kematian itu? Apakah itu ada satu agama tertentu gitu ya? Kalau aku melihatnya itu kayak unsur yang terkandung di semua agama. Selalu ada satu agama, pasti ada unsur agama kematiannya. Kayak ada kanker gitu loh di dalam agama itu. Nah, jadi, tinggal kita ngaca lah, agama kita ada unsur agama kematiannya enggak? Oh iya. Kalau ada, bagaimana ini coba, mungkin tidak bisa dihancurkan sama sekali, tapi bisa diminimalisir semaksimal mungkin lah gitu loh. Gitu. Yang bisa kita lakukan Mas, untuk kemudian melawan hal-hal yang tidak rasional dalam ajaran-ajaran agama kematian itu apa? Kita harus terus bersuara ya. Mulai dari hidup kita pribadi ya. Kalau kita memilih beragama ya, mungkin ada yang enggak juga karena mungkin udah. Ini kan banyak nih teman-teman yang, istilah baru agama kematian. Gitu. Kematian. Oh ini ya live ya? Iya. Iya, kita pertama berkaca dulu, agama saya sudah memeriahkan kehidupan belum? Sudah merayakan kehidupan belum? Merayakan kehidupan belum? Kalau minimal kita dulu lah, kita dan keluarga kita sebisa mungkin ya. Tapi keluarga karena kita nggak bisa ngatur juga ya. Iya. Minimal di hidup kita sendiri, pastikan bahwa kalaupun saya beragama, agama saya adalah agama kehidupan. Agama yang merayakan keindahan, merayakan budaya, merayakan seni, merayakan kecantikan, merayakan keindahan, dan membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Itu, pastikan itu. Kalau nggak ada agama yang seperti itu, bikin agama sendiri. Ada bisa. Ya? Ada. Ya bikin agama saya juga boleh, atau belajar Zen aja. Lawan negara nanti.
Ada lah, kalau kita perhatiin di semua agama ada unsur itu. Mm-mm. Tinggal itu harus digendutin gitu. Oh, oke. Jadi ada unsur agama kematian, ada kematian Iya. kehidupan. Ada unsur agama kemana gitu kan. Minimal pastikan bahwa agama yang saya anut adalah ini agama kehidupan. Ini bukan soal tafsir aja Mas Reza sebenarnya. Tafsir terhadap fenomena agama itu ya. Eh, Ya sebenarnya kan semua juga tafsir Mas ya. Ini konsep hermeneutik ya, ilmu tafsir kan. Segalanya adalah tafsiran. Ini gelas itu juga tafsiran. Iya. Tinggal pastikan tafsiranmu sejalan dengan jalan pembebasan tadi. Kalau dalam soal agama, pastikan tafsiranmu sejalan dengan agama kehidupan. Karena ketika kita mulai ngomong, itu udah tafsir. Ketika kita mulai mengkonsepkan sesuatu, itu sudah menafsirkan ada sebuah kenyataan tertentu ya. Hermeneutik kan sebutnya teknisnya. Iya. Makanya kan disebut manusia adalah makhluk penafsir. Yang setiap detik dia menafsirkan sesuatu. Ada orang lewat, kita nafsir ini dia dari mana asalnya, dia orang mana, terus lalu bikin asumsi. Dia mikir apa soal saya gitu-gitu. Tinggal pastikan tafsirannya sedekat mungkin dengan pembebasan ya. Atau lebih bagus lagi, tidak menafsir sama sekali. Menjadi sepenuhnya tidak tahu. Tapi kalau belum bisa sampai situ ya, pastikan tafsiran-tafsirannya tetap menghidupkan kebebasannya. Aku teringat kata-katanya Gus Dur ya, tidak penting apapun agamamu asal kau berbuat baik kepada orang nggak akan bertanya apa agamamu gitu. Itu pengalamanku sih. Aku tuh nggak pernah tanya agamanya apa loh. Kecuali kalau udah mulai deketin cewek nanya mas agamanya itu. Tapi kan aku itu kan spesifik ya. Yang bening-bening. Kalau nggak bening aku nggak ada nanya. Tapi berbuat baik tuh juga ini loh. Harus jernih juga ya. Karena kebaikan tanpa kejernihan jatuhnya malah merusak. Gimana tuh berbuat baik dengan jernih tuh? Konsepnya gimana tuh? Sebelum berbuat, pastikan kita sadar. Oke. Jadi sebelum doing, being kan. Sebelum melakukan kita sadar, kita menjadi masuk ke dalam kondisi sebelum pikiran, sadar, kosong, ribet banget meluas. Mas. Mau berbuat baik aja nunggu gitu dulu. Itu kalau kita sudah di level itu, apapun yang kita lakukan jadi baik. Tanpa harus mikir ini baik apa buruk gitu ya. Iya. Karena problemnya bukan di doingnya, tapi di beingnya. Bukan di tindakannya, tapi di hakikat dari pelakunya. Kalau di teori transformasi kesadaran aku nyebutnya, ketika identitasmu sudah seluas semesta, kamu ngupil pun itu udah hal baik ya. Karena beingnya itu sudah sinkron gitu loh. Sinkron dengan eksistensi, dengan kenyataan, maka apapun yang dilakukan secara intuitif itu baik dalam konteks itu. Gitu. Nah itu aku nyebutnya etika natural empiris. Aku lagi nulis buku soal itu. Jadi etika yang berpijak pada sikap alamiah ya. Keselarasan antara aku dengan eksistensi, dengan kenyataan semesta lah. Kata semesta itu juga sekarang sudah mulai aku menghindari kata semesta gitu, kesadaran. Bahkan banyak yang marah-marahan gara-gara menyebut Tuhan tuh disebut semesta gitu. Sepicik itu. Gimana ya? Tapi Mas, ngomong-ngomong ini untuk membuat mata kita menjadi melek gitu ya tentang agama kematian gitu, supaya kita kemudian bisa melakukan evaluasi gitu ya. Kalau disebutkan ciri-cirinya gitu secara umum gitu agama kematian. Nah, ini gimana? Sebenarnya ada di buku saya di Kesadaran Agama dan Politik yang di sama Ngaji Rasul juga ya, sama Mbak Dinda. Teman-teman bisa beli 50.000 aja. Iya teman-teman ya, bukunya Mas Riza pokoknya 50.000 di Ngaji Rasul. Kesadaran Agama dan Politik. Jadi aku kayak ada banyak tuh, aku agak lupa cirinya, ada 7 ya. Tapi intinya tadi, kalau kamu beragama dan agamamu membunuh budayamu, membunuh musikmu, membunuh keindahan dalam hidupmu, ini sudah bawa-bawa agama kematian ini. Bobo kubur aja. Iya. Jadi agama yang memperbodoh, yang melarang kita berpikir, melarang kita bertanya. Percaya aja. Disuruh percaya aja. Kalau nggak percaya nanti takut-takutin. Wah, nanti kamu kalau nggak percaya kamu lahir berikut jadi kecoa. Atau padahal kecoa bahagia-bahagia aja. Iya. Kenapa lu kecoa? Benar. Gitu. Jadi kamu kalau nggak percaya kamu masuk neraka, disiksa di neraka level 7, di mana di sana ada setan yang pakai gigi ya gitu-gitulah, mitos, ilusi-ilusi kayak gitu lah. Yang buat anak kecil sebenarnya, buat anak kecil. Jadi agamamu memperbodoh, menindas, membuatmu nggak bahagia, membuatmu hidup dalam ketakutan.
di mana keindahan tuh malah dilarang gitu. Ini ada bau-bau kematian ini. Dan percaya nggak percaya, itu dengan mudah dilihat di Indonesia gitu loh. Di semua agama itu ada unsur itu ya. Di semua agama ada unsur itu ya. Aku melihatnya begitu. Ya. Iya, jadi Cuman porsinya aja, ada yang lebih besar banget. iya, gitu ada ya. yang besar dan ada yang tertuang di media sosial, ada yang Betul. diem-diem aja Iya, gitu di iya, kampungnya. iya, Tapi iya. ada unsur-unsur itu. Jadi ketika kita mulai merasa ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, nggak boleh mikir, nggak boleh nanya, nggak boleh berkarya, nggak boleh berkesenian, nggak boleh berbudaya. Ini agama kematian. Dan ini harus segera ditinggalkan. Jadi yang pertama adalah kita memastikan, pun kalau kita masih mau beragama ya, pastikan ini adalah agama kehidupan. Agama yang membuat kita cerdas, bahagia, pinter, terbuka pada keindahan. Lalu yang kedua adalah kita lalu mulai menularkan, berkampanye lah. Mungkin lewat karya-karya kita, ada yang main musik, ada yang nulis, ada yang bikin puisi, atau ada yang punya channel, podcast kayak Ngaji Roso ini, ya dikampanyekan lah. Supaya agama kehidupan ini akan semakin besar, dan agama kematian tidak mungkin hilang ya. Itu kayak bayang-bayang ya. Bayangan itu kan selalu ada ya. Di mana ada cahaya ada bayangan. Di mana ada agama kehidupan pasti ada agama kematian. Cuma porsinya dibuat 0,00001% gitu. Ada tapi tidak signifikan gitu. Oke. Karena emang nggak mungkin hilang. Iya. Karena eksistensi di level paling dasar memang dualistik sifatnya. Kalau sudah naik ke atas tidak ada. Tidak ada agama kematian, tidak ada agama kehidupan. Yang ada adalah kemeruangan. Nah, kata baru lagi. Spaciousness dan keberhidupan. Iya. Liveliness. Karena nggak mau pakai kata kesadarannya nanti. Apa ya? Jadi Mas Reza tuh sangat beruntung sebenarnya lahir dari keluarga yang memang punya habit untuk suka baca. Iya, Iya beruntung lah. Bapak aku jualan majalah dulu soalnya. Iya. Kita tahu bahwa dalam satu tulisannya Mas Reza, membaca itu menyelamatkan nyawa, Iya. memajukan manusia gitu. Bahkan ada statement tanpa membaca kita cacat. Persis. Nah itu gimana Mas? Enaknya interview aku tinggal baca Rumah Filsafat lalu ditanya-tanyain. Ini bisa kita 2 bulan nggak bisa habis sampai tulisanku tahun 2007 juga. Maksudnya apa nih Mas? Gua udah lupa. Ini penting banget ya, Enak ya? karena pintu gerbang pengetahuan itu Iya, salah iya. satunya kan lewat membaca gitu. Oh ya, jadi ini, ya membaca itu memberikan kita pilihan-pilihan ya, membuat kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan bahwa dunia ini tidak cuma ada satu jalan loh. Ada banyak jalan, kita lebih merdeka, lebih bebas, lebih bahagia. Dan dengan membaca kita punya pengetahuan, kita terhindar dari banyak kebodohan-kebodohan lah, penipuan. Iya. Penipuan itu kan kayak di sekitar kita ya, dari mulai nawarin asuransi, nawarin agama, gitu kan. Nawarin macam-macam lah. Kita lebih kritis ya, lebih kritis bisa membedakan. Oke, ini ya, bahasa kerennya discernment tuh menimbang-nimbang. Wiweka bahasa Sanskertnya bagus ya, wiweka, menimbang-nimbang dengan kejernihan ya. Ini yang mana ya aku. Nah itu buah dari membaca. Dan terus terang keselamatan umat manusia tergantung pada kemampuan keluasan wawasan itu loh. Keluasan wawasan. Membaca itu kan kita membuka wawasan ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil, statement-statement yang kita keluarkan itu ada isinya gitu, ada isinya. Dan kebetulan nanti akhir bulan saya diminta ngisi workshop nih, kesadaran literatif, literacy awareness ya, kesadaran literasi ya. Nah, 6 hari gila itu. Ya nggak apa-apa lah, saya senang. Jadi ngajarin anak-anak muda untuk nulis dan membaca. Di mana Mas? Di ini Jakarta Selatan di Pejaten. Oke. Mau ikut? Ikut lah. Nimbrung. Tapi itu Dengan memang senang kelompok khusus sih, jadi Iya. 18 orang. Mereka memang minta sesi gitu ya. Terus karena di Indonesia muncul gejala ini loh. Orang bisa mengeja tapi tidak mengerti. Dia bisa membaca paragraf gitu ya, dia baca. Dia bisa baca, tapi tanya maksudnya apa dia nggak dapet. Jadi dia bisa membaca tapi tidak punya kesadaran literasi. Nah ini yang bikin kita ketinggalan kiri kanan lah. Dari cara berpikir, dan akhirnya jadi korban penipuan kiri, penipuan kanan. Jadi penipuan
pinjol lah, sampai penipuan agama lah, sampai penipuan aliran sesat lah, sampai penipuan dating apps tuh, Tinder itu kan juga banyak. Karena kita ya ini wawasannya sempit. Ini agak ekstrim nih tulisanmu nih. Yang mana kaitannya dengan ketika kemudian literasi orang itu berkurang soal agama, soal apapun gitu ya. Ada tulisan gini nih. Jadi kan kita tahu sekarang kan banyak ya tokoh-tokoh yang mulai resah, seperti siapa tuh namanya, KDM pun juga resah ketika kemudian budaya adiluhung kita, budaya leluhur kita itu dirusak. Dirimu mengatakan agama kematian dari tanah gersang merangsek masuk dan menghancurkan budaya kita. Perempuan ditindas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Praktek agama menjadi pertunjukan kebiadaban yang merusak ketenangan hidup bersama. Nah, itu dia kan. Aku tuh kalau nulis kadang kayak. Tapi kan ini terjadi, gitu. Ini terjadi karena praktek literasi kita yang sangat rendah sebenarnya. Persis. Ya, tumpah gitu ya Mas ya. Bahasa kerennya karena kita bodoh ya. Karena kita bodoh. Karena kita wawasannya sempit. Jadi gampang banget jadi objek penipuan itulah. Ini kisah nyata ya. Aku pernah ngobrol sama staf intelijen salah satu negara di tanah gersang lah. Iya. Mereka tuh bertanya loh, kenapa bangsamu, why are you so stupid? Digituin. Why are you so stupid? Nah, ini karena teman deket ya, jadi kita ngomong udah. Oke. Aku nggak nyebut nama dan nggak nyebut negara karena langsung ketahuan. Orangnya udah dipindah sekarang karena dia kan pegawai foreign minister kan, jadi pindah-pindah gitu tugasnya. Ya kayak kita lah. Negaramu begitu bodoh gitu ya. Why your people are so stupid? You keep. Kenapa bangsamu begitu bodoh? Kalian tetap mengirimkan uang ke negara kami sudah sangat kaya. Sebenarnya negara kalian tuh miskin semiskin-miskinnya, tapi kalian kirim uang terus ke negara kami, yang kami udah nggak butuh. Ini sekali lagi dia ngomong belak-belakan karena kita udah deket, udah temen. Dan itu memang cuma berempat lah gitu, ruangan tertutup berempat. Kita sambil nge-wine, sambil makan bebek gitu-gitulah. Ini staf intelijen yang dia perhatikan. Bangsa kalian tuh miskin. Lebih dari 70% warga kalian tuh hidup di bawah garis kemiskinan dengan data Bank Dunia ya, bukan data statistik BPS yang sampah itu. 70% kita miskin, tapi tetap ngirim duit ke negara itu gitu ya. Buat apa? Mendingan kalian bangun negara kalian, makmur, adil, habis itu yang mau datang ke sini oke lah gitu. Sampai segitunya loh. Makanya kan mereka sangat merendahkan kita nih, negara-negara tanah gersang ini kan. Aku kan berada di luar itu semua ya. Aku cuma mengamati dari luar. Iya ya. Ya udah, makanya rumah filsafat bergerak terus gitu loh, nulis untuk dunia yang sadar dan bernalar sehat. Ketemu teman-teman ngaji Roso, yuk kita gandengan, nanti ketemu teman dari mana lagi lah. Kita bikin aliansi pembebasan loh. Kan bau-bau revolusioner gitu kan. Tapi revolusinya di berbagai level ya, bukan revolusi mental ya, ala Mulyono. Ini transformasi mental. Ya itu akhirnya membuat aku semakin, ya mungkin kayak aku nabur benih gitu loh. Mungkin sekarang belum tumbuh ya, tapi suatu saat mungkin betul. Di generasi, ya kayak teman-teman ngaji Roso, teman-teman rumah filsafat kita ini kan nabur benih. Ada yang udah tumbuh, tapi kebanyakan kayak mati gitu loh. Mungkin ada juga yang masih tunas gitu ya. Mungkin di generasi berikutnya atau generasi A, generasi B itu mungkin baru berbuah gitu loh. Ya kayak teman-teman reformasi 98 lah, itu kan nggak dibangun dalam semalam. Udah 10-15 tahun sebelumnya udah di benih-benih kajian, organisasi, pergerakan tuh udah dibangun dari akar rumput. Akhirnya meledak tahun 98. Ya harapan kita suatu saat bangsa ini sadar dan bernalar sehat, kembali ke kearifan lokal, tapi bukan secara buta juga, karena bahaya juga ini. Karena kearifan lokal tuh seringkali tidak arif juga ya, itu juga harus kritis. Benar. Banyak ajaran-ajaran yang disebut local wisdom, tapi tidak sungguh-sungguh wise gitu loh. Makanya pentingnya kita untuk berkolaborasi. Kohen, selamat sore Kohen. Nanti kita kolaborasi bikin acara offline bareng Kohen juga. Satu tema dibahas bareng-bareng. Pokoknya kita harus kolaborasi semuanya lah teman-temannya yang sefrekuensi. Aliansi pembebasan. Bukan pembebasan tanah ya, itu lagi. Agama mengalami pembusukan, Mas. Agama bisa mengalami pembusukan. Dia menjadi alat pembodohan dan pemiskinan juga. Itu gitu yang ya. terjadi. Ya, nyata itu ya. Waduh. Di depan mata kita semua ya. Orang-orang yang
udah penghasilannya sedikit, masih diminta lagi sama pemuka agama. Nah, apalagi yang mengaku cucunya Nabi, Mas. Aduh, oh iya ya. Iya loh. Harusnya kamu cucunya Nabi tuh ngasih uang ke kita loh, bukan malah minta uang. Iya. Dan cucunya Nabi tuh dari dulu nggak ada, nggak tahu tiba-tiba muncul. Iya kan, ya Habib Cucu-cucuan Habib. itu ya. Cucu ketemu gede, Tapi mulai cucu-cucuan. sekarang orang-orang nggak tahu udah mulai lebih aware deh ya. Udah mulai ya? Iya, Ya berkat udah mulai inilah, lebih ini forum-forum ya nabur benih benih-benih pembebasan, benih-benih kesadaran. tanpa akal sehat dan nurani yang Itu- jernih. Sorry aku potong, itu terjadi di semua agama loh aku perhatiin. Orang udah kerjanya berat, penghasilannya pas-pasan, masih diminta untuk diberikan ke pemuka agamanya. Dan pemuka agamanya hidup dengan sangat kaya raya. Betul, Dan dia bilang, betul. kekayaan adalah berkah dari Tuhan. Itu yang disebut teologi kemakmuran kan. Itu sesat juga itu. Teologi kemakmuran. Belum pernah dengar ya, teologi itu. Ya. Jadi kemiskinan adalah sebuah dosa. Jadi bukan keadaan struktural yang bisa dirombak, itu adalah kutukan Tuhan. Dan ajaran kayak gitu banyak loh yang nah inilah ngaji Roso Rumah Filsafat ini kita bergerak untuk melawan di level pengetahuan ya, supaya terjadi perubahan cara berpikir mendasar ya. Teman-teman yang mau buku-bukunya industri packaging agama, Kapitalisme packaging agama, packaging, agama rasa spiritual- korporasi ya. spiritual industry, pokoknya gitulah ya. Iya, Kohen iya. ya. Spiritual aku- kapitalisme Aku tuh pengen spiritual. zoom sama Kohen lo, lupa ya Allah. Ya alhamdulillah nanti kita create